Halo dokter, diagnosis emboli paru sangatlah menantang. Hal ini disebabkan karena gejalanya yang non-spesifik, seperti sesak nafas, takipnu, nyeri pleuritik, hemoptisis, nyeri retrosternal, episode sinkop, dan batuk. CT pulmonary edema atau disingkat CTPA dijadikan standar baku emas untuk mendiagnosis emboli paru. Akan tetapi pemeriksaan ini memiliki resiko radiasi, contrast-induced neuropathy, terus biaya pemeriksaannya mahal. Udah gitu nggak semua rumah sakit memiliki CTPA ini pula. Pertanyaannya, ada nggak ya sistem scoring untuk menghindari resiko pemeriksaan CTPA ini? Yuk kita simak pembahasan video kali ini. Halo, saya Dr. Gia dari Alomedica. Nah dok, ada loh sistem scoring yang sudah secara klinis tervalidasi untuk menilai resiko emboli paru dan menyediakan pretest probability. Dengan sistem scoring, dokter dapat memiliki gambaran untuk melakukan tes diagnostik seperti CTPA dan atau pemeriksaan D-dimer. Kita bahas satu persatu ya dok. Tapi sebelum kita lanjut, saya mau ajak sejawat sekalian untuk follow dan subscribe semua media sosial Alomedica nih. Jangan lupa juga buat nyalain lambang lonceng notifikasinya supaya bisa dapat update pas Alomedica upload informasi kesehatan terbaru. Kalau udah, terima kasih banyak. Scorewells adalah sistem scoring yang dibuat dengan pretest probability untuk D-dimer yang akan dilanjutkan dengan CTPA. Nah, Scorewells ini terdiri dari beberapa parameter klinis yang berikut ini bakal dijelasin lebih lanjut. Parameter Scorewells adalah adanya gejala klinis DVT, tidak ada alternatif lain yang menerangkan gejala tersebut, frekuensi nadi di atas 100 kali per menit, riwayat imobilisasi atau pembedahan dalam 4 minggu sebelumnya, adanya riwayat DVT atau emboli paru, hemoptisis, dan riwayat keganasan. Bagaimana cara interpretasi Scorewells ini? Jadi gini, jika didapatkan nilai di bawah 2, artinya pasien memiliki resiko rendah emboli paru. Jika nilai di antara 2-6, artinya resiko emboli paru tergolong sedang. Lalu kalau nilainya di atas 6, artinya pasien memiliki resiko tinggi terhadap emboli paru. Pada resiko tinggi, sebaiknya pasien dilakukan pemeriksaan CTPA. Sekarang lanjut ke algoritma Years yuk. Tapi sebelumnya, saya juga mau kasih tahu kalau dokter juga bisa loh membaca artikel seputar topik kali ini maupun berbagai topik medis lainnya. Baik itu tentang tindakan medis, obat, maupun penyakit dalam bahasa Indonesia yang mudah dipahami melalui aplikasi Alomedica. Gak cuman itu, di Alomedica, dokter juga bisa menikmati fitur SKP online dan webinar untuk mendapatkan update ilmu plus dapat e-sertifikat ber-SKP juga. Terus, di forum diskusi, dokter bisa berbagi kasus menarik, mengajukan pertanyaan seputar kasus sulit, serta membangun jejaring bersama dokter-dokter di seluruh Indonesia. Tunggu apa lagi? Download Alomedica di Google Play atau App Store ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan tentang algoritma Years ya. Algoritma Years adalah gabungan antara temuan klinis dan laboratorium untuk membantu para klinisi mendiagnosa emboli paru. Bagaimana cara penggunaannya? Jika ada kecurigaan emboli paru, lakukan pemeriksaan D-dimer sambil melakukan penilaian klinis berdasarkan Years, yaitu ada atau tidaknya tanda deep vein thrombosis, ada atau tidaknya hemoptisis, dan emboli paru merupakan diagnosis yang paling memungkinkan. Jika ditemukan lebih dari satu kriteria Years dengan D-dimer di bawah 500, emboli paru dapat dieksklusikan. Akan tetapi, jika ditemukan lebih dari satu kriteria Years dengan D-dimer di atas 500, segera lakukan CTPA. Jangan lupa ya dok, untuk melakukan penilaian ulang nilai rujukan D-dimer kuantitatif ke laboratorium. Ini untuk menghindari kesalahan interpretasi hasil D-dimer. Pertanyaannya, mana di antara kedua skor ini yang lebih baik dalam mendiagnosis emboli paru? Penelitian oleh Al-Khatib dan kawan-kawan mengatakan masih ada angka positif palsu dari kedua scoring ini. Menurut studi ini, algoritma Years memiliki angka negative predictive value yang lebih baik, 98% versus 92,4%, maupun sensitivitas lebih tinggi, 97,44% versus 74,36% dibanding Scorewells. Namun, spesifisitas algoritma Years lebih rendah dibanding Scorewells. Nah, kedua skor ini bisa dokter gunakan pada pasien dengan kecurigaan emboli paru. Apa sih faktor resiko itu? Pasien DVT dengan keluhan sesak nafas atau batuk darah mendadak, atau pasien DVT dengan faktor resiko seperti imobilisasi lama, riwayat pembedahan, riwayat stroke, riwayat keganasan, dan riwayat autoimun. Baik dokter, sekian dulu penjelasan mengenai sistem scoring untuk mendiagnosis emboli paru. Semoga informasi ini bisa membantu dokter dalam mendiagnosis emboli paru.
Jangan lupa ya dokter untuk like, share, komen, dan subscribe. Jadi dokter andal dalam genggaman, salam Alomedika.